Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan setiap langkah kita untuk senantiasa beristiqomah dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-31, tetapi insyaallah untuk yang ke-31 ini kita akan dipercepat saja karena hampir-hampir mirip lah. Kalau di dalam kitab Syarah Tahlil Syekh Ramadan Al-Buti itu beliau menyatakan bahwa ini hanya seperti pelengkap saja dari hikmah-hikmah yang sebelumnya, karena memang keterangan atau syarah penjelasan dari hikmah tersebut ya hampir mirip dengan hikmah yang ke-29, ke-30. Nah itu hikmah yang ke-31 ini hampir-hampir berkaitan. Kalau yang hikmah ke-29 itu kan menjelaskan perbedaan yang sangat tinggi antara dua golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi ada perbedaan jarak, derajat, yaitu orang yang menjadikan alam semesta jadi dalil untuk Allah. Ada juga orang yang menjadikan Allah itu sebagai dalil adanya alam semesta. Yang pertama disebutnya sairun, orang yang masih berjalan. Yang kedua disebutnya wasilun, orang-orang yang sudah sampai di tujuannya. Yang ke-30 kemarin menjelaskan cara bersyukurnya orang-orang yang sairun dan orang-orang yang wasilun. Kalau orang-orang yang sudah sampai diartikan seperti orang yang kaya, ketika berinfak, bernafkah, itu dia berinfak dan bernafkah dari keluasan kelapangan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Kalau orang yang sairun tetap harus bersyukur juga, dan cara bersyukurnya ialah kalau orang yang sairun ini senantiasa jauhkan diri dari hal-hal yang bisa menjauhkan mereka dari Allah. Artinya tetap jaga hawa nafsu, selalu kerjakan perintah Allah. Itu tetap jadi cara untuk bersyukur orang-orang yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melengkapi itu Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyampaikan ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Ihtada mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Ar-rahilun, orang-orang yang berjalan ilaihi kepada Allah, petunjuk mereka bi anwarit tawajjuhi, dengan nur-nur tawajjuh. Jadi orang yang sampai masih berjalan kepada Allah bisa sampai ke sana yaitu dengan menggunakan nur tawajjuh. Nanti kita jelaskan nur tawajjuh itu apa. Wal wasiluna, adapun orang-orang yang setelah sampai, lahum anwarul muwajjahah, mereka sudah memiliki nur muwajjahah. Jadi kalau orang wasilun itu punya nur muwajjahah. Pal awwaluna lil anwar, pal awwaluna lil anwar, golongan yang pertama lil anwari, ibaratkan hamba atau abid bagi nur. Li'annahum wasani wa haula'i, dan adapun orang-orang yang telah sampai al anwaru lahum,
mereka sudah memiliki nur. Li'annahum lillah la li syai'in dunahu, karena mereka sudah bekerja atau beramal karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh, "Qul Allah summa zarhum fi khaudihim yal'abun." Ucapkanlah Allah dan biarkanlah mereka dalam kesibukan mereka, yal'abun, dalam keadaan yang bermain-main. Artinya seperti ini, Pak. Orang-orang yang sampai kepada Allah itu kan sudah bermakrifat kepada Allah. Dengan sudah adanya mereka sampai kepada Allah, mereka memiliki satu nur yang disebut dengan nur muwajjahah. Nur muwajjahah itu adalah nur yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nur yang dipakai oleh orang yang masih berjalan untuk sampai ke Allah disebutnya nur tawajjuh. Nur tawajjuh ini adalah hasil dari melaksanakan ibadah riyadah mujahadah. Contoh gini, kalau kita melaksanakan sholat, kira-kira ada nggak hidayah untuk mau tetap sholat, Pak? Kalau kita sudah rajin sholat, ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang baca Quran, hasil dari ibadah tersebut menghasilkan nur hidayah di dalam hati agar tetap bisa istiqomah. Nah, nur itu dalam istilah tasawuf disebutnya nur apa tadi, Pak? Nur tawajjuh. Nah, kalau orang-orang yang masih sairun, masih menjadikan alam sebagai dalil petunjuk adanya Allah, masih membutuhkan dalil agar mereka senantiasa mendekat kepada Allah, mereka dibimbing dengan nur tawajjuh. Artinya bisa sampai ke sana diterangi dengan nur tawajjuh mereka yang hasil dari perbuatan ibadah. Nah, adapun orang-orang yang sudah sampai sudah tidak ada lagi nur tawajjuh. Yang mereka hasilkan adalah nur muwajjahah. Cahaya yang hasil dari makrifatnya mereka, cahaya yang hasil dari asrar ilahiyah yang mereka miliki. Nah, itulah salah satunya, sama-sama saja kan, Pak, artinya perbedaan antara yang wasilun sama yang sairun. Nah, kita lanjut aja. Insya Allah saya husnudan ke bapak-bapak untuk yang ke-31 ini, insya Allah paham semuanya, karena memang hampir sama ya, Pak ya, penjelasan antara sairun sama wasilun dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Nah, adapun hikmah yang selanjutnya, hikmah yang ke-32, bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batona fika minal uyub. Tasawwufuka, ketika adapun engkau meneliti ila ma batona fika, terhadap segala sesuatu yang masih batin di dalam dirimu, minal uyubi, yang dimaksud adalah aib-aib. Ketika engkau meneliti, mencari, memperhatikan aib-aib yang bersifat batin yang ada di dalam dirimu, maka hal itu khairun, lebih baik, lebih bagus, min tasawufika, dibandingkan dengan harapanmu atau perhatianmu ilama hujiba angka minal guyub, terhadap segala sesuatu yang bersifat gaib yang masih dihalangi dari dirimu. Sekali lagi ya, Pak ya. Ketika kita memperhatikan, menginginkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bersifat batin, seperti mana? Seperti aib-aib batin. Ketika kita memperhatikan sifat atau aib batin yang ada di dalam diri kita, riya, hasud, dengki, takabur, ujub, itu lebih baik hitungannya daripada kita mencari, mengharapkan atau meneliti segala sesuatu yang gaib yang masih dihijab dari kita. Yang mana? Karomah, pingin tahu isi hati orang lain, pingin tahu asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Kenapa sih Allah teh mardukeun salat 5 waktu bukannya sewaktu saja atau 2 waktu saja, 3 waktu? Rahasia dan hikmahnya apa? Pingin tahu untuk zaman yang ke depan akan terjadi apa? Itu asrul qada dan qadar. Pingin tahu rahasia qada dan qadar itu apa aja sih, masa depan tuh kayak gimana? Itu kan hal yang gaib, Pak, yang pada saat ini masih terhijab. Nah, daripada kita memperhatikan, menginginkan, mengharapkan hal yang tadi, ada hal yang lebih baik yang dilakukan oleh seorang murid atau seorang sair atau seorang orang yang ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memperhatikan sifat-sifat atau aib-aib yang masih tersamarkan di dalam dirinya.
Mana contohnya? Seperti riya, hasud, dengki, dan lain-lain yang notabene-nya dibandingkan dengan mengetahui hal yang gaib, mengetahui asrar ilaiyah itu lebih bahaya daripada memiliki karomah tadi. Itu lebih urgen daripada harus mengetahui hal-hal yang baik tadi. Nah, sehingga ketika Imam Ghazali ditanya, apa itu takwa? Apa itu takwa? Kalau kita kan sering dengar dari Ustadz, takwa itu kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya kerjakan yang diperintahkan, yang dilarang jauhi atau tinggalkan. Tapi ketika Imam Ghazali berikan definisi takwa, beliau mengatakan takhliyatun nafs an kullir radha'il. Kata beliau, takhliyatun nafs, menghilangkan segala sesuatu yang ada di dalam jiwa yang bersifat mazmumah, yang bersifat tercela. Dengki, iri, hasud, sombong, ujub, takabur, hilangkan semuanya. Wa tahliyatuha bil makarim. Setelah dihilangkan, setelah dibersihkan, kemudian hias jiwa itu, hati itu bil makarim dengan sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat mahmudah. Jadi ada sifat mazmumah yang tercela, ada sifat yang mahmudah yang terpuji. Hapus dulu sifat tercelanya, baru hiasi dengan sifat terpuji. Jangan kebalik ya Pak ya. Jadi jangan dulu kita hiasi dengan sifat terpuji, baru lakukan pembersihan dari sifat-sifat yang mazmumah. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, bersihkan dulu sifat yang tercelanya, baru hiasi. Nah kan gitu banyak. Kalau kita mau ngecat, itu kan nggak mungkin harus dicat dulu baru diamplas Pak, untuk membersihkan temboknya. Tapi kan tentu diampalaslah agar yang kohok-kohoknya dan kohok artinya yang masih nggak ratanya agar supaya rata dulu, setelah itu baru dicat, diperbaiki, dihiasi. Nah itu gambaran kata Imam Ghazali apa itu takwa. Nah ini hampir-hampir mirip Pak. Daripada kita menginginkan apa sih rahasianya ini, apa sih kodok dan kodar, bahkan kan kalau di dalam kitab Iqadul Himam itu ada salah satu karomah yang diberikan Allah kepada seorang wali, bisa al-ittila'u ala asroril ibad, bisa tahu apa yang terkandung di dalam sirnya atau di dalam hatinya seorang hamba. Itu ada Pak. Jadi kalau Bapak ketemu sama orang tersebut, belum saja ngomong dia udah tahu tujuannya apa. Nah, sering kan kita kalau dulu gitu, wah itu mah ajengan luar biasa. Nah emang kumaha gitu, saya bawa masalah dari rumah, sebelum saya assalamualaikum dia udah tahu jawabannya apa. Nah, itu salah satu karomah atau salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada sebahagian hambanya, bisa tahu apa isi hati orang lain. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ceramah, mencari orang lagi ngaji. Kemudian ada ulama lewat. Oke, ya gening Abdul Qadir Jailani, namun kayak gitu mah saya kayak bisa tuh. Lagi Syekh Abdul Qadir Jailani jamaahnya ribuan, kemudian ketika itu ya lagi ceramah, lagi nasehatin murid-muridnya, kemudian ada orang yang lewat, wah pengajian segede kieu sebanyak ini jemaah, tapi nu disampaikannya eta-eta keneh, model-model orang mah tentu bisa disaul ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadir. Apa? Nah, saya kasih kamu kesempatan untuk bicara. Sampaikan ilmu yang paling bermanfaat di majelis ini. Wah, dia benar banyak, dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalamnya, dia yang diobrolkan tuh ilmu dengan ilmu. Semuanya menurut orang awam itu pasti itu bermanfaat, tapi nggak ada satupun jamaah yang mau mendengarkannya. Ketika ditanya kenapa perbedaannya, yang satu itu lamun cara kelas mah ini yang disampaikan itu semuanya manfaat semua, tapi yang Syekh Abdul Qadir Jailani didengar sama orang awam, dibahasnya rukun Islam deui, nya rukun Islam deui, yang dibahasnya rukun iman deui, yang rukun iman deui. Tetapi yang dengar kita khusyuk nangis gitu mendengar itu. Nah, itu salah satu rahasianya itu adalah anwarnya, punya nurnya. Nur yang terkandung yang dihasilkan dari kemakrifatannya itu, nah itu nurul hikmahnya itu sudah mendahului daripada omongannya. Jadi ada orang itu yang nurnya itu sampai duluan, barulah kata-kata. Ada juga orang itu yang kata-katanya dulu baru nurnya nyusul. Nah kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kalau nyarita teh nurnya dulu yang udah sampai, kemudian baru diteruskan dengan kata-kata, sehingga orang itu ngalap manfaat bukan dengan kata-katanya saja, tetapi lebih ngalap manfaat dengan nur yang tersalurkan dari kemakrifatan dan kesucian hatinya. Sampai sini bisa dipahami. Nah itu salah satu
yang terjadi di salah satu hambanya Allah. Oh, jadi Bapak, sigana saya kalau jadi wali bisa siga Syabdul Perjalani gitu enak sigana. Sigana saya kalau bisa jadi wali bisa lihat masa depan, wah kayaknya enak nih, kayak Kanjeng Rasul kan, sayati zamunun ala umati, nanti bakal datang satu saat untuk umat saya. Berarti kan kayak ngeramal ya Pak ya. Kayak yang udah beliau tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berarti kan ilmu itu ada Pak, berarti. Ada. Atau Sayyidina Khidir alaihi salatu wasalam, ini anak ini nanti masa depannya akan jadi orang kafir, orang tuanya akan sangat sayang sehingga saya bunuh saja. Dibunuh. Artinya kan dia tahu masa depan. Nah, keinginan kita untuk memiliki ilmu yang seperti itu, itu dibandingkan dengan menelitinya kita dengan sifat-sifat yang masih samar yang ada di dalam diri kita, itu lebih baik daripada memiliki sifat-sifat yang bersifat karomah. Karena kan kita ada satu keterangan Pak yang menyebutkan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomatin. Kita punya satu ibadah sunat yang diistiqomahkan dibandingkan dengan 1000 karomah. 1000 karomah tadi Pak, itu lebih baik sunat istiqomah daripada 1000 karomah. Jadi Bapak saya udah istiqomah alhamdulillah, setiap hari satu lembar baca Quran. Dibandingkan dengan bisa tahu isi hati orang lain, dibandingkan dengan karomah-karomah yang lain, itu lebih baik satu istiqomah. Luar biasa namanya. Nah, sehingga ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Nah, sehingga ada dauhan kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah orang yang memburu istiqomah, mencari istiqomah, janganlah jadi orang yang mencari karomah. Karena terkadang dengan karomah banyak orang yang menjadi sasar. Jadi dengan karomah itu bisa jadi orang tersebut tidak sampai kepada Allah karena sababiah karomah. Maksudnya kayak gimana? Contoh gini, kalau ada orang ibadah, suatu saat dia diberi keanehan ke Allah. Contoh yang aneh-aneh ini gampangnya, dia itu doanya selalu ijabah. Karomah nggak Pak kira-kira? Jadi suatu saat Bapak umpamanya ibadahnya segetol, ibadah nangis istiqomah, sifat-sifat matmumanya sudah hilang di dalam hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala karuniakan salah satu karomah buat Bapak punya ijabah doa. Artinya kalau Bapak berdoa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sababiah enggak kita enggak sampai ke Allah karena punya karomah tersebut? Bisa. Orang banyak yang karena karomah tersebut dia terhambat jalannya untuk bisa sampai ke Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan karomah yang Allah berikan, padahal jalan yang ia tuju masih ada di depan. Dia sudah merasa berhasil dengan karomah yang Allah berikan, padahal sebada karomah itulah tujuan yang dia cari. Nah, sehingga jangan pernah tertipu dengan karomah, karena orang yang punya karomah pun gak pingin punya karomah. Sampai sini orang yang punya karomah pun sebenarnya ketika ditanya apakah bagus memiliki karomah, enggak, saya pinginnya enggak ada karomah. Kenapa? Karena karomah itu bisa jadi ujian untuk memberhentikan jalan kita menuju Allah. Kalau itu menjadikan contoh hati kita ke karomah, hatinya resep kalau adanya karomah, di mana-mana biji karomah, udah aja kita yakin, alhamdulillah saya udah punya karomah, berarti saya sudah dekat dengan Allah. Terhenti saja jalannya untuk selalu bertakarub. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga banyak salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang thalib atau seorang murid atau seorang syair, salah satunya ialah mengenal aib-aib yang ada di dalam diri. Aib-aib yang samar itu ada 3 jenisnya. Satu, uyubun nafsi, ada yang disebut dengan aib nafs, jiwa. Ada juga yang disebut uyubul qalbi, aib-aib hati. Ada juga uyubul ruh atau uyubul ruh, aib-aib ruh. Jadi 3 jenisnya, Pak. Jadi uyubun nafs, uyubul qalbi, uyubul ruh. Nah, 3 ini mana contoh-contohnya? Salah satunya uyubun nafs yang harus kita hindari dari diri kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, uyubun nafs ini ta'alluquha bisahawatil jismiyah, biasanya berhubungan dengan syahwat-syahwat yang bersifat jasmani. Mana?
kalau pingin pakai baju, pinginnya bajunya yang bagus-bagus. Kalau makan, pinginnya yang enak. Terkadang syukurannya bisa alhamdulillah tuh kalau makan ayam, kalau makan asin mah hese ke alhamdulillahan. Padahal mah orang soleh mau makan asin, mau makan ayam, alhamdulillah tetap ada. Kira-kira kita bisa nggak mengucapkan alhamdulillahnya makan ayam dengan alhamdulillahnya makan asin sama? Bisa nggak Pak kira-kira? Nah, bagi orang-orang yang hatinya udah bersih itu mau dikasih makan apapun, alhamdulillahnya rasanya tetap sama. Karena ayam dan asin tetap dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau uyubul nafsi, cacat atau aib-aib yang bersifat nafsu, itu pinginnya makan-makan yang enak, pinginnya pakaian-pakaian yang enak. Kemudian wal malabis, wal masyarib, wal masyarib, minuman pingin yang enak-enak. Wal marokib, marokib itu kendaraan, tumpakannya. Bapak punya mobil, ngucapin alhamdulillah. Bapak punya motor, ngucapin alhamdulillah. Perbedaan alhamdulillahnya ada atau tidak? Alhamdulillahnya punya mobil dengan alhamdulillahnya punya motor beda nggak Pak? Nah, insya Allah saya yakin bapak-bapak mah sama lah. Saya punya motor ya alhamdulillah, punya mobil wah alhamdulillah. Gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan sing sama. Nah, ketika kita pingin kendaraan yang baik-baik saja, pingin yang bagus-bagus wae, sehingga bijilnya syukur itu hanya ketika yang baik, ketika yang bagus. Nah, itu salah satunya penyakit nafsu yang harus dihindari. Nah, ketika kita ingin selalu dekat dengan Allah, yang seperti itu harus dihilangkan. Menghilangkan yang seperti itu dengan mengharapkan hal-hal yang karomah bersifat gaib datang, itu lebih baik menghilangkan sifat-sifat yang seperti itulah daripada harus mengharapkan hal-hal yang terhijab datang dan hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi uyubun nafs, yaitu aib-aib yang bersifat kejiwaan atau nafsu. Yang kedua uyubul qalbi, cacat-cacat, penyakit-penyakit yang bersifat hati. Mana banyak ria. Kalau sudah ria, akarnya kemana-mana. Ria itu ketika kita memperuntukkan ibadah untuk selain Allah, mempertontonkan ibadah, dipertontonkan untuk selain Allah. Entah itu untuk menarik-narik pangkat di hadapan orang lain, atau ingin dipuji oleh orang lain, atau yang lain-lain. Nah, itu hitungannya ria. Kalau sudah ria, nanti akan beranak pinak jadi ujub. Ujub merasa diri kita punya kelebihan dibandingkan orang lain. Setelah ujub, bijil takabur. Takabur itu ketika sifat sombong sudah teraplikasikan oleh anggota tubuh kita. Kemudian ada perasaan hiqdu. Hiqdu itu unek-unek ke orang lain ketika orang lain biasanya menghormati kita, ada orang yang gak menghormati, jadi merasa gak enak. Jadi biasanya kita itu kalau ketemu sama orang lain itu disuntangan, tapi ini mah ketemu orang lain gak disuntangan. Kira-kira unek-unek semua. Nah, kalau ada unek-unek masih itu hatinya masih belum bersih. Tolabul jah, pinginnya disanjung-sanjung, aya we nu nyepet, aya nu ngahina, ampok nu luar biasa. Nah, itu penyakit hati. Tolabur riasa itu pinginnya jadi kepala, pinginnya jadi pemimpin. Kalau dipimpin oleh orang lain, ambok, gak mau. Itu penyakit hati. Tugas kita hilangkan yang kayak gitu, baru hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu namanya uyubul qalbi. Ada lagi yang ketiga, uyubul ruh atau penyakit ruh. Nah, kalau uyubul ruh ini ta'alluqwa bil huzuzil batiniyah. Biasanya dengan bagian-bagian yang bersifat kebatinan, seperti pingin karoma, seperti makomnya pingin tinggi, seperti nanti kalau di surga pingin surga yang firdaus dan lain-lain, pinginnya bidadari dan lain-lain. Nah, ini kalau di dalam tasawuf masih terhitung uyubur ruh, karena ruhnya kita itu harus nyambungnya dengan Allah, bukan masih dengan kenikmatan yang bersifat kepentingan pribadi. Karena kalau kita ibadah kemudian ingin surga, kan masih ada kepentingannya di dalamnya, yaitu pingin masuk ke dalam surga, itu kepentingan.
Nah sehingga kalau orang ulama tasawuf yang sudah sangat bersih, ruhnya itu ngaitnya itu hanya dengan Allah saja. Nah itu tingkatnya udah tingkatan yang sangat luar biasa tinggi. Nah tugas kita yang satu yang kedua ini, uyubul nafsinya hilangkan, uyubul qalbinya hilangkan. Nah tugas yang pertama, tugas yang harus dilakukan setiap harinya oleh orang-orang sairun, orang-orang yang masih berjalan adalah menghilangkan cacat-cacat ini. Nah sampai sini bisa dipahami dulu. Ya mudah-mudahan sing diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui. Tapi kan bingung Pak, cara mengetahuinya kayak gimana? Kan kita jadi bingung juga nih. Saya hati itu bersih atau enggaknya? Saya itu sebenarnya hati saya itu punya sifat yang tercela, madmumah atau mahmudah. Nah, maka ada 4 cara. Ya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali memberikan kita cara agar mengetahui bagaimana orang tersebut tahu dirinya itu punya aib atau tidak di dalam hatinya. Yang pertama ada 4 rupanya. Yang pertama ayajlisa baina yadai syekhin basirin bil uyubi wal afati payahkumuhu fi nafsihi wa yattabi'u isyaratahu bima yasiru bihi ila yasiru bihi alai. Yang pertama adalah dengan kita belajar ke seorang guru, yang guru ini sudah tahu ahwal-ahwal setiap muridnya. Biasanya disebut seperti ini adalah guru mursyidnya. Guru mursyid yang sudah tahu ahwal-ahwal nafs, sudah tahu keadaan-keadaan diri seseorang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berguru kepadanya, kemudian mintai penjelasannya. Hati saya kayak gimana? Saya keadaan ahwal diri saya seperti apa? Tahu nggak kira-kira orang tersebut Pak? Guru tersebut pasti tahu, dan beliau tahu cara mengobatinya seperti apa. Nah itu hebatnya guru mursyid itu. Seperti ini aja gambarannya Pak. Kalau Bapak ahli dalam bidang kedokteran, kemudian kalau Bapak lihat ada orang yang sakit dengan orang yang sehat, bisa nggak bedain Pak? Oh ini orang sakit nih. Nah emang kunaon? Matanya beda pokoknya. Cek orang mah beda na cek dokter, jeung beda na cek orang asa kitu-kitu keneh Pak. Asa sarua, matanya yang itu sama yang sehat juga asa sama. Saya pernah ke dokter kandungan pas lagi meriksakan istri saya Pak. Kata dokter, oh ini perempuan anak teh. Naon sirina dokter? Nah ini cenah nggak ada yang nyungcungnya. Cek saya memang asa nggak rata dokter. Nanti yang mau laki-laki mau yang perempuan asa gitu bentuknya teh nggak ada perbedaan. Tapi dokter mah tahu Pak, ini teh beda. Kalau laki-laki aya nyungcungnya sedikit gitu. Kalau perempuan mah nggak ada. Artinya kan dia tahu apapun yang orang nggak tahu. Atau contohnya Bapak jago ilmu fikih, Bapak tuh bisa sekali ilmu fikih. Lihat orang yang sholat, oh ini orang sholat nggak sah nih. Tahu nggak kira-kira? Oh, ini secara fikih orang nggak sah nih sholat. Cek nu awam mah, eta salat jeung nu eta mah asa angger-angger keneh, nu itu nutup aurat nu ya, nutup aurat. Enggak, saya lihat dia melakukan pembatalan salat yang mungkin menurut orang lain tidak tahu. Nah sama Pak, kalau orang sudah berkecimpung dengan ilmu tasawuf, dia sudah berkecimpung tentang ilmu qalbi, dia akan tahu orang yang hatinya punya penyakit nu mana, orang yang hatinya bersih yang gimana. Kalau ada orang yang hatinya penyakit, nah ini sumber penyakitnya dari sini, ini obatnya ini. Nah itulah yang disebut dengan guru mursyid atau syekh kamil dalam bahasa lainnya. Jadi kalau syekh kamil itu adalah guru yang sempurna. Itu salah satunya ilmu yang harus dikuasai itu 3 kata ulama. 1 ilmu syariat, 2 ilmu tariqat, dan 3 ilmu hakikat. Nah, itu 3 itu diketahui oleh dia, itu disebutnya syekh kamil. Bahkan di keterangan yang lain disebut syekh kamil atau guru mursyid itu seminimal-minimalnya dia harus tahu dan paham 12 pan ilmu. Tafsirnya, hadisnya, fikih, balaghah, mantik, nahwu, sorf, pokoknya 12 ya gitu. Pokoknya orang jangan masuk wilayah sana ya, puyengnya luar biasa lah gitu. Nah itu cari orang yang seperti itu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan minta penjelasan kepada dia penyakit saya apa dan cara mengobatinya apa. Tahu dia teh, insya Allah tahu kalau datang ke ahlinya. Itu cara yang pertama Pak. Tapi kan saya nggak punya. Kemudian mau cari pun bingung deh. Kalau guru saya di Marti itu di Cianjur itu, lamun guru mursyid mah ulah diteang kayak datang sorangan. Kalau orang nggak siap.
Itu kata guru-guru saya di Cianjur banyak. Pang bodoh-bodohna jalma teh nya teh jalma anu neangan guru mursyid. Padahal guru mursyid itu bakal datang sendiri kalau dia sudah siap. Beliau di Cianjur itu berikan gambaran kayak gini, Pak. Kalau guru mursyid itu orang yang nuduhkeun. Orang yang nuduhkeun kalau yang punya yang mau dituduhkannya sudah punya alamat yang dicarinya. Jadi dia siap nunjukkan jalannya. Nah itu pas. Tapi kalau orang nggak pegang alamat, nggak tahu siapa yang mau dicari, mau dituduhkan ke mana? Jadi bisa dipahami Pak. Nah jadi mursyid itu tugasnya bukan nganterin supaya sampai, enggak, nuduhkan jalannya. Kamu harus ke sini, terus setelah itu ke sini. Nah itu tujuan akhirnya sana. Tapi yang mau berjalannya sudah ada bekalnya belum, tidak Pak? Sudah ada. Minimal dia tahu siapa yang mau dituju. Nah makanya guru mursyid itu tinggal nuduhkan. Nah kata guru-guru yang di Cianjur itu, orang itu nanti akan disamperkan ku guru mursyidnya, bukan nyamperkan guru mursyidnya. Tapi wallahu alam banyak. Nah cara yang kedua agar tahu bagaimana kita ini aib atau tidak, wasani musahabatu sodikin sodukin, selalu berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengatakan apapun walaupun pahit, mengatakan kebenaran walaupun pahit. Yaj'aluhu raqiban ala ahwalihi wa amalihi liyunabbihahu ala ma yakhfa alaihi min mazami khalalihi. Kemudian jadikan teman tersebut sebagai pengawas untuk hal-hal yang dia lakukan. Kira-kira saya setiap hari ketika kamu berteman dengan saya, ada nggak hal-hal yang mungkin luput dari saya tetapi itu termasuk sifat-sifat mazmumah. Nah kita minta keterangan dari teman-teman yang menyertai kita. Tetapi ya gitu banyak. Terkadang kan kita nggak enakan banyak. Kalau bertemu dengan teman ini, kemudian kan kira-kira saya sifat buruknya apa ya yang ada di dalam diri kita. Mau nggak Bapak dengan teman Bapak? Oh mana itu pedit. Kamu tuh comel, nggak bisa pegang amanah. Terus kamu tuh kalau udah kesinggung sama orang, kamu tuh pasti balasnya pingin 2 kali lipat. Kamu tuh ria. Enak gak kira-kira dengan sahabat seperti itu? Makanya sodukin banyak. Sahabatnya yang benar-benar tulus, sahabatnya yang benar-benar bisa kita percaya, sahabatnya yang benar-benar dekat dengan kita, yang kalau mengatakan kebenaran itu walaupun pahit masih tetap bisa dikatakan. Itu memang sahabat yang dekat sekali gitu. Nah sehingga cara kedua kata Imam Ghazali ialah orang-orang yang ingin mengetahui sifat buruknya, tanyakan kepada sahabat terdekatnya, karena dia tahu persis ada sifat buruk yang ada di dalam diri kita atau tidak. Yang ketiga, cara yang ketiga yang ampuh agar bisa mengetahui diri kita itu punya sifat buruk atau tidak, ayastabida ma'rifatan uyubihi min a'daihi. Teangan jami anu ngewa ka Bapak. Cari orang yang benci Bapak. Orang yang selalu senang nanti musuhan aja Bapak. Tanyain ke dia, saya tuh sifat buruknya apa? Oh itu murudul kabeh. Manehnya, oh udah itu dipapai dari 1 sampai ke Z itu penuh tadi catatannya. Kira-kira Anda kurang sukanya ke saya karena apa? Itu minta keterangan kepada orang-orang yang memusuhimu, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena mereka tahu sababiah mereka memusuhimu itu apa. Nah nanti tinggal dilihat, ini musuhannya memang dia yang sakit hati ke saya atau memang saya yang bermasalah. Kan gitu banyak. Kita lihat, cari alasan mereka memusuhi kita apa. Nah dengan itu kamu tahu kamu itu berpenyakit atau tidak, kata Imam Ghazali. Yang keempat, ayastafida zalika min mukhalatin nas. Kamu bergaul dengan manusia yang lain. Kamu lihat manusia yang lain. Ada nggak sifat-sifat buruk mereka yang sifat tersebut sangat tidak kamu sukai? Contoh gini Pak, ketika kita bergaul dengan orang lain, mungkin kan di salah satu sifat orang lain itu ada yang nggak kita senangi Pak. Leres ya Paknya? Nah kalau sifat itu ada di orang lain, pasti sifat itu pun ada di diri kamu. Karena kan kamu dan dia sama-sama manusia dan dikasih watak yang sama. Tinggal kamu bersihkan sifat itu dari diri kamu. Dari keempat cara tadi, kira-kira yang paling relevan untuk diamalkan yang mana nih? Cari guru untuk bisa mengetahui sifat kita apa. 2, minta keterangan dari sahabat terdekat kita. 3, minta keterangan penyakit kita apa dari musuh kita. Yang keempat, bergaul dengan manusia lain, lihat sifat-sifat buruk orang lain. Kalau itu ada di orang lain, pasti di diri kita pun ada.
Dari empat ini bisa diamalkan nggak Pak semuanya? Mungkin untuk yang ke satu kita belum bisa banyak, karena kita belum memiliki guru yang seperti itu. Tapi dari 3 ini, kira-kira kita bisa tidak Pak? Masih susah saya nanyain ke semua, aduh. Atau yang ke satu aja, atau yang kedua ini saja, kita punya teman, punya sahabat, kira-kira apa sih hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang dalam diri saya yang masih bikin kamu nggak enak, atau kamu lihat itu teh kurang baik dan lain-lain, minta keterangannya. Atau mungkin kita amalkan yang terakhir, kita gaul dengan orang lain, kita lihat orang lain kan banyak sifat-sifat orang lain yang bikin kita nggak enak ya banyak, atau kurang pas dengan adab, atau kurang pas dengan syariat. Kalau itu ada di orang lain, mungkin nggak itu juga ada di diri kita Pak? Mungkin ya Pak. Nah sehingga kita tinggal hilangkan sifat itu di dalam diri kita. Nah itulah cara-cara bagaimana seseorang bisa mengetahui hal-hal tersebut dari dalam dirinya. Nah terus kalau sudah tahu caranya gimana? Kan gitu lah ya Pak. Sudah tahu gimana? Atau kalau sudah tahu gimana? Hindari juhda istitaatihi. Kalau kita sudah tahu kita punya sifat takabur, kita tinggal hilangkan ketakaburan itu sekuat dan semampu kita, seraya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sifat-sifat aib yang terjadi di dalam diri kita yang sering kita tidak sadari. Ya mudah-mudahanlah kita selalu dikasih pituduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mengapa? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Atau ada yang belum jelas maka? Atau menambahkan juga boleh, Pak. Menambahkan boleh. Alhamdulillah. Kalau saya sebetulnya untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit-penyakit tadi ya, mungkin bisa diberi arahan gitu, mungkin tujuannya apa? Takabur itu harus bagaimana tahu harus. Oh, ya. Nah, kalau cara mengobati penyakit-penyakit hati itu ada caranya yang khusus. Artinya yang khusus itu disasar langsung dari sumbernya. Dan ini biasanya obatnya dimiliki oleh orang-orang yang tadi, mursyid tadi, syekh mursyid tadi atau syekh kamil tadi. Mereka tahu sumber penyakitnya dan mereka pasti tahu cara mengobatinya seperti apa. Itu khusus caranya. Ada juga cara yang umum pun terbilang ampuh bisa mengobati penyakit hati. Itu yang 5 itu yang di hadisnya, Pak. Itu sering terkadang kita anggap sepele, Pak. Tombol hati ada 5 perkaranya itu. Ya kadang-kadang kan kita anggap hal-hal seperti itu malah hadis Nabi, banyak. Hadis Nabi yang menjadi obat hati bagi siapapun yang punya penyakit hati. Apa yang pertamanya, banyak? Boleh kok Bapak boleh nyanyi dulu supaya menyebut ini boleh sekali, banyak. Apa yang pertama, Pak? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Artinya apa? Satu hal yang bisa menyakiti takabur, hasud, iri, dengki, baca Quran. Tapi ingat Pak, baca Quran ini nggak akan dapat faidah untuk bisa mengobati hati kalau nggak tadaburi ma'anihi. Nah ini yang sering-sering saya itu udah baca Quran tapi penyakit hati kok malah nambah, bukannya berkurang. Minimalnya kan jadi kesel gitu Pak. Ya teh kunaon maca Quran teh semakin lama bukan semakin khusyuk malah semakin kesel. Iraha tamatnya saja di teh antutungna teh. Ini Al-Baqarah teh iraha sabaran bar deui ieu teh katamat teh. Nya bukan malah bertambah khusyuk, malah bukan bertambah bersih hati, malah bertambah unek-unek jadinya. Nah kenapa? Karena kita kurang tadaburi ma'anihi, mentafakuri makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya minimal kalau Bapak baca 4 ayat, baca 4 ayat, baca tafsir.
Tafsirnya yang terjemahan saja nggak jadi masalah. Bapak baca Ibnu Katsir, apa sih makna yang terkandung di dalam ayat ini? Kira-kira kalau baca Quran tarabbas, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dengan baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa sih maksudnya ayat ini teh? Tadaburi dulu maknanya. Oh maksudnya kayak gini. Oh maknanya tujuannya seperti ini. Siapkan satu tafsir. Mau tafsir yang berbahasa Arab, kalau bisa bahasa Arabnya nahu sorobnya mah enggak, pakai yang bahasa Arab. Ah saya mah kurang bisa. Ya udah yang praktis saja. Beli tafsir Jalalain yang sudah terjemahannya atau tafsir Ibnu Katsir yang sudah terjemahannya. Sok baca, ditadaburi mananya. Jadi maksudnya jangan mentadaburi maknanya dari terjemah. Jangan, kurang efektif. Kenapa? Karena terjemah dengan makna yang mesti ditadabur itu beda. Terkadang terjemah itu tidak mengarah ke makna yang sebenarnya. Bisa dipahami banyak? Nah, yang harus Bapak tadabur itu udah tafsirnya aja. Ini maksudnya tafsirnya apa sih ayat ini? Tadaburin maknanya. Dengan satu itu saja, ini Syekh Ramadan Al-Buti banyak. Dengan satu itu saja, belum dengan yang lainnya nih. Mana sholat malam lakukan, terus mujalatus solihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, terus yang lain-lainnya jangan dulu dilakukan, satu aja baca Quran, tadaburi maknanya, tapi caranya kayak tadi itu semua penyakit yang ada di dalam hati itu pasti hilang. Itu Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya nyebutkan kayak gitu. Salah satu ilajul qulub, obat hati yang bisa menghilangkan, menuntaskan segala penyakit hati itu baca Quran, tapi ma'at tadaburi ini yang sering kita tinggalkan, tapi tadaburi makna. Nah, bisa dicoba Pak. Jadi coba kita baca Al-Quran. Makanya kan banyak orang, saya beberapa kali lihat banyak dalam kisah-kisah, banyak orang yang dapat hidayah itu dari mentadaburi Al-Quran. Contoh gampangnya gini Pak. Dan jadi kepretan juga bagi kita bahwa memaknai Al-Quran itu gampang sekali. Artinya mentadaburi Al-Quran itu gampang sekali. Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan garang. Kalau musuh itu kalau udah marah, nggak musuh, nggak teman, semuanya dilibas. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Bisa-bisa dapat hidayah masuk Islam itu karena mendengarkan surat Toha sampai ayat ke-8. Laras banyak. Karena sababiahnya mendengarkan bacaan Toha kemudian meresapi maknanya, masuk Islam. Syekh Fudail bin Iyad itu bisa masuk Islam dan bisa bertobat dan menjadi gurunya Imam Syafi'i. Sababiahnya beliau mendengarkan alam yakni lil ladzina amanu ang takhsha'a qulubuhum, potongan ayat yang maknanya itu bukankah sudah datang waktu bagi orang yang beriman untuk tundukkan hati mereka, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Dengarkan itu, resapi itu, dapat hidayah masuk nanti jadi orang yang muslim mukmin yang taat. Banyak contoh-contoh orang yang hasil dari resapannya membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah, yang hidayahnya itu sampai ke istiqomah sampai meninggal. Banyak gak Pak kira-kira? Itu kan yang udah masyhur sekali. Belum lagi nanti cerita-cerita yang belum masyhur Pak. Artinya ada tetapi gak kepublis gitu cerita-cerita tersebut. Orang yang bisa menjadi dapatkan hidayah atau bersih hatinya karena sabab dia mendengar Al-Quran. Bahkan kan punten-punten di channel-channel YouTube kan banyak orang-orang yang hanya dengar azan saja, orang-orang yang hanya dengar bacaan Al-Quran saja, ngerti mente karena merdu, karena enakeun dapat hidayah. Nah, artinya salah satu obat yang perlu dicoba selain dari 4 yang seterusnya ya Pak, yaitu qiraatul Qur'ani ma'a tadabburi ma'ani, yaitu membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Itu cara umum Pak. Tetapi cara umum ini langsung resepnya dari Rasulullah. Nah nanti ada cara yang khusus. Cara yang khusus itu satu penyakit, satu obat atau bahkan 2 obat. Seperti ujub gimana, riya gimana sih obatnya? Satu, kalau orang yang riya, kalau dibaca-baca dari kitab-kitab tasawuf itu, satu, tahu dulu bahwa riya itu bahayanya apa aja. Tahu dulu. Wah riya itu bahayanya gini,
kalau sudah beramal sebesar apapun pahalanya pasti hilang. Itu kan ria kayak gitu ya Pak ya. Nah kedua, setelah tahu ria itu apa akibatnya, cari lawan dari ria. Apa lawan dari ria berarti Pak? Ikhlas. Nah, maka selagi ke definisi ikhlas belum sampai, pasti hati masih ria. Cara ngobatinnya kayak gimana? Baca zikirnya ini. Nah ini dawamkan baca zikir ini, nanti riaknya hilang. Ini zikirnya. Artinya kalau yang metodenya khusus, tentu dari guru-guru yang mursyid seperti itu ya. Saya bisa dibantu. Cek apa? Atau nabi ayat di pertarasan? Nah, insya Allah ini paham-paham semuanya insya Allah ya banyak. Saya husnudon sekali ke bapak-bapak sekalian. Nah jadi kalau kita ambil kesimpulan, perhatikan apa yang ada di dalam diri kita tapi bersifat mazmumah, bersifat tercela. Perhatian kita terhadap itu lebih utama, lebih baik dan lebih besar pahalanya tentunya dibandingkan dengan keinginan kita mendapatkan hal-hal yang gaib. Karomah kah, tahu isi hati orang lain, tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu dari sebagian orang, bahkan ada yang tidak menginginkan hal tersebut hadir dalam dirinya. Nah jadi yang lebih penting bagi seorang sairin atau orang-orang salikin adalah selalu mengkoreksi, mencari apa sih sifat-sifat buruk yang masih ada di dalam diri. Cara mencarinya itu dengan 4 tadi ya Pak ya. Selalu masih ingat ya Pak ya? Dengan 4 tadi. 1, tanyakan ke guru mursyid. Yang kedua, tanyakan ke sahabat dekat. Yang ketiga, tanyakan ke orang yang memusuhi. Yang keempat, bergaul dengan manusia lain. Cari sifat-sifat buruk mereka. Pasti sifat buruk itu pun ada di dalam diri kita. Nah, dari keempat cara itulah kita mengetahui diri kita ini punya sifat tercela ataupun tidak. Nah panginten sakitu wae mudah-mudahan sing aya manfaatna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.